Halo sahabat vokasi pertanian, selamat datang di AgriTalk Podcast yang mengupas dunia pendidikan pertanian dengan inovasi dan teknologi yang harapannya kita bisa membangun pertanian yang berkelanjutan. Saya Misha Yudia, mungkin di sini akan sebagai host menemani teman-teman dengan berbagai wawasan menarik dalam bidang vokasi pertanian. Nah, di sini juga saya nggak sendiri nih, ada kedatangan dua ibu guru yang sangat keren mungkin ya, sangat luar biasa yang akan menjadi narasumber yang nanti akan menemani kita untuk berbincang pada episode kali ini. Oke, mungkin daripada nunggu lama nih, boleh perkenalan dulu mungkin dari Ibu Mirza? Oke, perkenalkan nama saya Ibu Mirza Marditasari dari SMK Negeri 1 Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Tengah, luar biasa. Oke, selanjutnya Ibu, boleh. Perkenalkan nama saya Eva Sister Sianturi, saya dari SMK Bangkal, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke, mungkin bisa kita mulai gini deh Bu. Kabarnya gimana nih? Sekarang kan udah hampir 3 hari mungkin ya di Cianjur ini. Iya, 3 hari. Bagaimana kondisinya? Apakah di Cianjur ini ada yang buat terkejut atau gimana gitu Bu? Iya, kalau menurut saya ya sama Mm-mm. ya iklimnya ya tropis ya, cuma dibandingkan dengan iklim di kabupaten saya ya lebih panas begitulah. Jadi Oh di iya. sini homey ya, serasa di rumah sendiri tapi ya harus dengan tambahan belajar ya. Kita kan cara belajar di mana saja ya. Tapi rasanya homey di sini BBPPMPV ini ya. Jadi dengan kondisi di sini kita rasanya itu seperti kembali pulang ke rumah, Mbak Mesa, Oh seperti itu. iya, baik-baik. Kalau dari Ibu Eva bagaimana? Sangat, selama ini kan hanya melihat dari gambar ya, Iya, betul-betul. media sosial. Ternyata waktu masuk, saya olahraga jogging pagi-pagi, melihat luas dan sangat menarik, bahkan senang sekali sih lihat beberapa, oh ternyata dari sini ya guru-guru di Indonesia tuh belajar, makanya balik ke sekolah itu, oh ternyata dari sini gitu, senang aja. Baik. Betul, betul. Apalagi sekarang mungkin kalau pagi cuacanya masih enak ya Bu untuk Iya, dipakai buat jogging, buat jalan-jalan ya betul. gitu. Oke, mungkin sekarang kita coba tarik ke belakang dulu nih Bu. Kalau saya sih penasaran nih dari Bu Mirza kan udah jauh dari Sulawesi ya Bu ya, Iya, betul dari dari Sulawesi. Sulawesi. Apa sih yang membuat Ibu semangat gitu untuk datang ke pelatihan di BBPP MPV Pertanian ini gitu? Yang pertama ya Mbak Misa pastinya, saya, selalu semangat ya untuk belajar ya. Setiap, pembelajaran tuh kan kita sepanjang hayat ya, dari Ki Betul, Hajar betul. Dewantara kan seperti itu. Jadi tidak hanya kita lepas sebagai murid, kita lepas sebagai mahasiswa, kita sudah bekerja pun kita juga harus tetap belajar. Nah, Betul. itulah yang jadi motivasi saya, bagaimanapun, saya diberi kesempatan, jadi saya, harus belajar di mana pun, begitu. Betul. Kalau selanjutnya dari Ibu Eva gimana nih? Waktu saya SMK, Iya. saya punya guru itu 2 dipanggil ke sini, gitu. Iya, Jadi betul. waktu saya, setelah bapak dan guru saya ini pulang ke sekolah, ada perubahan saya lihat. Oke. Mampu membuat inovasi dari Mhm, sampah organik dan waktu saya tanya, "Bapak belajar dari mana?" Gitu. Dan setelah lulus, saya tuh kan ngajar kembali ke sana ya. betul. Nah, saya diajarin lah, "Coba kamu daftar ini, nanti kamu belajar seperti ini." Jadi, oh gitu. Jadi karena maaf ya, jujur guru saya tuh cerdas. Oke, Jadi, mhm. saya tuh penasaran ada apa dengan tempat ini, Mhm, gitu. iya, Dan di sini pertama kali saya dipanggil, ternyata memang banyak ilmu buaya yang mau digali, Betul sekali. banyak sekali. Dan yang ternyata di tempat kami tuh mungkin dari fasilitas mungkin kurang, tapi ternyata banyak yang mau digali, makanya kami ingin banyak belajar gitu. iya. Iya sih karena kan, di sini kita lumayan ya banyak pelatihannya apalagi kalau Ibu dari bidang pertanian dua-duanya atau Iya, bagaimana? dari agribisnis tanaman, Mbak, Agribisnis ya. tanaman, iya. Apalagi kita kan, BPPP MPV Pertanian ini fokusnya ke agrokompleks mungkin ya dari pertanian, perikanan, peternakan, dan bahkan, otomasi pertaniannya. Iya. Jadi emang saya juga, lumayan menarik nih gitu, saya pengen ikutan sit in di diklatnya. Oke, mungkin kalau selanjutnya saya penasaran dari Sulawesi Tengah ke sini lumayan kan ya, Bu? Pasti Iya, memakan waktu, bukan waktu aja, waktu, tenaga, dan bahkan mungkin biaya. Boleh diceritain Bu perjalanannya gimana nih dari Sulawesi ke sini gitu? baik. Mbak Mesa sebenarnya sih kalau misalnya naik pesawat bisa cepat ya, Mbak Mesa ya. Mhm. Jadi, saya memilih jalur yang, bisa jadi ini agak
lama ya, agak Iya. lama ya. Jadi membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Jadi 4 seperti hari, itu iya. ya. Jadi saya perjalanan darat dari Kabupaten Buol itu ke Kabupaten Donggala, tempat pelabuhan di provinsi kami itu sekitar 1,5 hari. Jadi masih Wah, istirahat dulu lah mungkin ya, masih istirahat di perjalanan 1,5 hari. Kemudian dari Donggala itu menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya itu 2 hari. 2 hari. Seperti itu. Jadi total sekitar 4 hari lah saya perjalanan gitu. Tapi itu Perjalanan tapi itu tidak memutus motivasi saya iya, untuk tetap belajar ya. Jadi saya dihubungi oleh panitia, apakah ini sanggup untuk mengikuti pelatihan begitu. Saya bilang sanggup, pasti sanggup gitu. Ya dengan keterbatasan biaya itulah yang saya lakukan dengan melakukan alternatif, transportasi tersebut. Mungkin kalau naik pesawat juga hanya 1 hari juga ya Iya. mungkin ya teman-teman, tapi dengan pilihan tersebut saya tetap, memotivasi saya untuk datang ke sini, Iya, seperti itu. luar biasa Iya sekali ya Ibu, 4 hari di perjalanan laut iya, itu? 2 hari di Oh, laut, 2 2 hari hari darat, 2 iya hari di laut, 2 hari iya di darat. Walaupun jauh ya tetap tidak mematahkan semangat Ibu iya, ya untuk join alhamdulillah ke sini. alhamdulillah begitu. Baik, kalau dari Ibu Eva, gimana nih perjalanannya? Panjang Bu ya. Iya. Yang pertama, masalah dana. Iya, gimana tuh? Saya baru pertama kali, terpanggil, Mhm. tetapi karena keadaan sekolah saya kurang mensupport kemarin, jadi selama semingguan itu saya mengantar proposal Mmm, ke beberapa perusahaan, dan waktu itu ada sebenarnya perusahaan yang mungkin tidak masuk dalam kategori desa kami atau iya, desa binaan, tapi saya bilang, "Bapak harus tolong saya seperangkat," gitu. Karena ada keadaan sedikit yang membuat saya itu mungkin tidak hampir patah semangatlah. iya. Jadi sekolah saya itu sepertinya belum pernah ada gurunya terpanggil ke sini. Mhm. Makanya tidak tahu bagaimana gambaran di sini. Selama kurang lebih 8 hari saya mengantar proposal, perjalanannya jauh Bu, dari tempat saya ke perusahaan satu tuh ada yang 1,5 jam. Berarti kalau PP 3 jam. Iya, betul. Saat itu saya pernah dekat kejadian, saya masuk ke perusahaan yang jauh lah, hampir 1 jam. Itu licin Bu, licin, dan waktu pulang dari sana saya demam. Jadi saya Oh, iya. diimpus. Aduh, Saya diimpus 2 hari, setelah diimpus kan Zoom nih, iya. udah Zoom, kami hari pertama Zoom, sebenarnya kan ada dari Ibu Eva itu, mengirimkan surat kesanggupan. Awalnya saya bingung, ingin menandatangani gitu. Besar hati saya tuh ingin ikut Iya. sebenarnya, tapi karena keterbatasan keadaan, dan dana, membuat kadang-kadang hati saya tuh, "Ini gimana ya?" Iya. Gitu kan. Tapi karena saya lihat saya teringat dengan sekolah saya yang lama, waktu guru-guru saya yang hebat itu dulu balik dari sini, saya punya keyakinan gini, kalau Tuhan aja memberikan nama saya di situ, pasti Tuhan itu menyiapkan dana gitu. Jadi Betul betul. cuman besar beriman aja gitu kan. Besar beriman, dan H-1 saya dipanggil perusahaan, "Bu, ambil dananya, besok mau berangkat." Oh, Jadi waktu itu saya belum ada beli tiket apapun. Saya beli tiket itu tanggal 14. 14. 14 Bu, saya tuh beli tiket karena yang baru ada dananya. Sementara mikir lagi, ini gimana ya, kalau misalnya dari, tempat saya ke kota itu kan 1,5 jam untuk tempat bandaranya, itu masih kurang kurang kan. Saya pergi, ke tempat orang tua yang kenal, bawa proposal saya ini gitu, dan puji Tuhannya mereka tuh menyambut baik gitu kan. Iya. Ada yang ngasih 100, 200, bahkan lebih. Nyampe di situ, saya melihat ada beberapa keadaan ternyata kalau kita berusaha itu Iya, bisa, betul betul, Bu. bisa. Jadi satu penghalang membuat saya itu, mungkin tidak bisa ikut, tapi ribuan cara Tuhan buka buat kami gitu loh. Kalau Ibu mungkin 4 hari perjalanan, saya sehari memang, tapi sempat karena udah kalau di Impus itu kan nggak boleh kan, impusnya naik pesawat kan harus 3 hari dulu di Iya, dalam betul. puskesmasnya gitu. Setelah selesai, ternyata drop lagi, suntik vitamin lagi. Ini karena memang perjalanan jauh Bu, Iya, ngantar betul betul. proposal, harus minta konfirmasi lagi, ada yang kurang lengkap, antar lagi ke sana kemari. Dan setelah kemarin itu
sudah beli tiket, di situ rasanya, oh ternyata bisa gitu nyampe sini. Senang aja sih Bu, liku-liku yang, terjadi ternyata bisa Iya, betul. gitu. Cuman, sedihnya itu kenapa ya harus ada efisiensi. Pas sekali ini pertama sekali juga saya ini, jadi Betul, betul. harus kena tapi ternyata dan mohon maaf Bu sedikit Bu ya. Iya. Dan tadi jam-jam 10-an itu saya ditelepon perusahaan, ibu minta rekeningnya gitu. Oh, iya. Iya, jadi untuk tiket pulang ternyata udah ada, ini kan nggak ada Bu. Iya. Ini nanti di kampung orang gimana, ternyata pas dekat-dekat, aduh senang aja sih Bu, Tuhan itu buka jalan di sila-sila yang beberapa yang seperti ini. Gitu sih Bu. Betul. Mungkin kalau saya sempat dengar dulu juga cerita dari Bu Eva, apa ya, mungkin ini emang udah jalan dari Tuhan juga ya, karena kan Bu Eva ini saya lihat beneran, apa ya, sangat bersemangat gitu jadi guru, apalagi untuk, melanjutkan ke siswa-siswinya gitu kan. Apalagi di sini semoga saja akan ada inovasi-inovasi baru yang bisa disampaikan bukan hanya Bu Eva, tapi Bu Mirza juga ya untuk siswa-siswinya gitu. Terus Ibu saat sudah sampai nih di pertanian ini dan mengikuti berbagai diklatnya, apakah sudah mulai muncul ide-ide kayak, ini sepertinya akan bisa diaplikasikan ke siswa-siswi yang di SMK-nya atau gimana, Bu? Iya, Mbak Eva pastinya Mbak mana ya, Mbak Meisa ya Iya. pastinya itu di awal kami kan sudah diberi pembelajaran waktu Zoom ya, waktu Betul, betul. daring itu kemarin itu untuk persiapan membuat proposalnya juga Iya. ya. Jadi pada saat, daring itu saya sudah konfirmasi juga dengan ke teman-teman saya, sama-sama guru kejuruan juga di situ, dan kami juga kolaborasi guru-guru itu kan penting ya, Iya, betul. kerjasama juga dan pastinya beberapa ide pasti ada. Karena tujuan kami kan pastinya untuk siswa ya. Jadi gimana siswa di, era 4.0 ini supaya tertarik gitu. Jadi kita tidak menampik bahwa anak-anak ini, sangat aware dengan teknologi. Iya, Jadi betul, betul. kami berdua memilih bidang IoT ya, Iya. Internet of Things itu, karena kita tujuannya untuk memantik siswa ini supaya mereka itu lebih, semangat ya, Iya. lebih semangat dengan pembelajaran ini. Apalagi ini nanti kita terintegrasi dengan agroteknologi Iya, nanti ini betul. sesuai dengan bidang kita berdua seperti itu di sekolah seperti itu. Pastinya ada satu ide dan rencananya nanti akan saya, kolaborasi juga dengan, greenhouse di sekolah kami seperti itu. Baik, kalau dari Ibu gimana, Bu? Setelah belajar Iya. dan tadi kita belajar merakit Bu ya. Oke. Jadi di desa kami Bu, Mhm. selain di sekolah dulu ya, di desa kami itu banyak masyarakat yang buka, kolam ikan. Oh, iya, kolam ikan. Dan ada perusahaan juga yang mungkin bisa jadi mungkin ada beberapa, mitra kami akan bekerjasama selain untuk sekolah, membuat alat, ini, apa, untuk pakan ternak atau Pakan tempat ikan. penyiraman Iya, iya, yang iya. bertimer gitu nah Iya, Bu. iya, Jadi betul, betul. udah rancang-rancang sebelumnya, Mhm. sekarang udah baca-baca gitu. Itu mungkin Bu ada 2 alat itu mungkin yang ide yang akan kami bawa nanti ke sana. Jadi rancang dari sini kami bawa pulang gitu. Iya. Karena kan, lagi-lagi kita kan sebelumnya udah sempat ngobrol juga kan, dari Ibu Mirza dan Ibu Eva ini awalnya tidak menyangka ya masuk ke bagian stopu ya sekarang mungkin. Iya, Iya, Bagian stopu betul kan betul betul. lebih fokus ke otomasi dan fisikanya, sedangkan Iya. dari Ibu sendiri, mungkin sebelumnya fokusnya lebih ke pertanian ya mungkin ya? Iya, Biologi Iya, atau pertanian. pertanian Pertaniannya, biologinya iya gitu. pertanian. Pasti kan akan ada beberapa kesulitan atau beberapa yang bikin agak kaget mungkin ya pas saat pertama kali menerima materinya gitu. Iya, Mungkin betul boleh betul. diceritakan sedikit juga, Bu? Boleh, Iya. mangga. Mbak Eva Baik, kesulitan Bu ya? Iya. Kebetulan kami punya teman-teman hebat Bu. Iya. Iya, jadi kami langsung ada beberapa teman-teman jadi waktu apalagi saya itu kan baru tersentuh jadi Betul saya betul. datangin teman-teman itu sampai, ajari Pak," dan ternyata bisa, tapi Iya. jujur aja saya tuh harus 2 sampai 3 kali dikasih waktu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata setelah menyesuaikan, oh iya, bahkan, waktu dirancang-rancang kayak tadi kan, oh kayaknya
5 hari bisa nih saya nih. Oh iya. Gitu. Saya punya kayak Mm. bisa nih mungkin. Bisa gitu. Jadi sebenarnya penyesuaian aja kalau memang mau belajar. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit kalau kita memang mau belajar Betul, gitu. betul. Iya. Menyesuaikan aja sih Bu, nyaman aja punya teman-teman yang Iya. mau berbagi. Iya. Betul. Iya. Betul, itu yang namanya kolaborasi ya Mbak Iya, Mesa ya. betul, Jadi betul. itu sesama teman ini, sesama guru ini kolaborasi Iya. semuanya ini. Jadi bagaimana dan tidak ada yang pelit. Maksudnya Iya. kayak zaman dulu ya Iya. kalau masih ingat ya anak kecil begitu yuk nggak mau dicontekin tapi semuanya saling sharing dan sebagainya. Mm-mm. Dan jangan lupa juga Mbak Eva, kita punya WI dan fasilitator yang hebat pastinya. Mungkin Mbak di-spill dikit ya Bu, yang selama ini udah ada diklat dari WI dari Ibu siapa atau Bapak siapa yang sudah diterima materinya? Dari Pak Hari ya Dari kita Pak ya. Hari. Kalau untuk praktek kita ke Mm. Pak Pak Hari Hari. selama daring kita dengan Bapak Dokter Muroji. Muroji, Oh, Bapak Pak Muroji. Firman. Iya, Bapak Iya. Firman Firman, juga mm. bantu kita Iya. juga praktek. Alhamdulillah sekali banyak Iya. yang bantu juga gitu. Iya, betul, betul. Apalagi selain dari pengetahuan atau ilmu yang kita dapat teman baru juga ya mungkin ya Banyak. Ibu Iya, dari betul. berbagai Dari provinsi Sabang mungkin ya sampai dari Sabang Merauke. sampai Merauke. Betul. Kalau sekarang gimana Ibu? Apakah sudah dekat dengan teman satu angkatannya? Karena kan ini pasti bakal jadi memori yang luar biasa banget ya Bu. Apalagi Iya. dan juga siapa tahu nanti di kedepannya kita butuh bantuan, kita bisa menghubungi teman-teman dari sini gitu. Apakah sudah dekat atau gimana nih Bu? Boleh diceritakan. Jadi ini Mbak Mesa ya, kalau kita ini sesama angkatan ini ya, kita kan sebenarnya ini walaupun sama-sama guru tapi berbeda kondisi sekolahnya. Iya. 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 Jadi ada sekolah yang mungkin pengalamannya lebih banyak. Kita kan berdua ini dari luar Jawa ya Mbak Iya, Mesa betul, ya. betul. Mungkin ya ada beberapa yang keterbatasan ya mungkin ya Mm. dari fasilitas. Kemudian ada kesempatan untuk mengikuti beberapa event seperti itu. Jadi dengan saling sharing ya dengan beberapa teman itu, terutama dari teman-teman yang di Jawa dan sekolah-sekolah besar begitu. Jadi kami itu mendapatkan tambahan informasi, Iya. tambahan ilmu itu pastinya itu yang terpenting seperti itu. Dari yang seperti yang sudah saya ikuti upskilling dan reskilling tahun 2023 itu saya sangat mendapatkan manfaat Iya. sekali ya dengan bersama teman-teman saya itu satu angkatan itu. Jadi dari bersama teman-teman ini masih saling sharing begitu, masih saling sharing tentang ini. Oh, di sini begini, ada informasi begini, itu saling sharing seperti itu. Iya. Itu yang terpenting. Kolaborasi. Luar biasa, iya betul, Iya. betul. Kalau Ibu Eva kan baru ya, mungkin Iya. sekarang ini baru pertama kali. Mungkin gimana saat melihat banyaknya guru-guru SMK dengan latar belakang yang berbeda mungkin ya dari Sabang sampai Merauke, terus sharing-sharing pengalaman cerita, apakah ada yang didapat atau ada yang, oh ini bisa saya aplikasikan ke SMK saya atau gimana Bu? Iya. Jadi tahun 2020 Mm-mm. saya tuh udah sering menghubungi atau bertemu dengan guru-guru yang pulang dari sini. Iya. Oh, oke. Gitu. Mm-mm. Jadi bukan hanya sekarang. Jadi udah ada gambaran sebenarnya saya. Dan Oh, hasil dari guru itu kemarin saya minta filenya. oh, minta file, iya Iya, baik, dia baik. minta filenya dan saya lakukan. Mm-mm. Gitu. Jadi ada satu produk kemarin yang saya menangkan SMK tingkat Iya. provinsi, yaitu saya membuat produk organik. Ini hasil materi dari sini yang saya minta dari Iya. teman-teman pulang dari sini Bu ya. Artinya kan bermanfaat Bu ya. Iya, betul, Walaupun dia nggak betul. menjelaskan sama saya, tapi ada materinya yang saya dapatkan sangat bermanfaat. Jadi saya tuh membuat ekstrak. Biasanya kan bahan kimia ya untuk penumbuh akar. Saya buat Oh, yang oke. organiknya. Iya. Saya tuh menang guru terbaik dan produk saya tuh produk unggulan. Masya Allah, luar Artinya biasa. sebenarnya kalau mau belajar nggak mesti Iya. kau ke sini. Tapi Iya. untuk lebih penuh di Betul, sini. Di sini iya. ya. Dan nyamannya saya dengan teman-teman itu Bu. Waktu mereka sharing Bu ya, saya sharing kan. Iya. Ada motivasi yang satu yang naik dari kami. Apa tuh Bu? Motivasi gini. Ternyata aku lebih bersyukur ya. Kadang ibaratnya kayak gitu loh. Oh iya. Kadang kan Betul, iya benar. iya. Kadang kita tuh agak susah ya. Di sekolahku tuh gini-gini. Setelah dengar cerita teman, oh iya ya gitu Iya, kan. betul, Iya, betul, jadi betul. satu lebih mensyukuri. Yang kedua setelah sharing, oh ternyata saya ini masih kurang ya gitu. Iya. Apalagi ketemu dengan teman yang punya banyak pengalaman, jadi pengen nanya. Jadi Ah, oke. pengen Iya. Jadi nanya. pengen tahu gitu ya Iya. Bu tentang Jadi kompak pengalaman. lah.
kompak lagi tuh, Bu. Iya, betul betul. Apalagi pasti kan ada beberapa yang kayak Ibu Mirza mungkin sudah beberapa kali ikut, pelatihan ini ya, Bu, ya? Iya, Betul. kedua Oh, 2 kalinya ini kali. Mbak Mesa, iya. Jadi pasti, saat pelatihan kedua kalinya ada yang berbeda atau ada yang ilmu yang sudah didapatkan yang bisa di-share mungkin ke teman-teman yang Iya, baru betul pertama sekali. kali kayak Iya, gitu ya, betul Bu, sekali. betul betul. Oke mungkin, harapannya Ibu nih setelah mengikuti diklat ini kan nanti setelah kita diklat akan ada magang juga ya, Bu, ya? Betul, di industrinya. Mungkin dari situ kira-kira apa sih yang sangat ingin Ibu dapatkan gitu setelah melewati, masa-masa diklat ini gitu? Iya, oke. Yang pertama ya Mbak Mesya ya, setelah magang nanti ya, diharapkan nanti saya bisa menciptakan ya, Iya, menciptakan pastinya kan ini alat ya untuk IoT ini ya, betul betul. menciptakan suatu alat misalnya ini yang nantinya itu akan berdaya guna di sekolah saya nanti, tidak hanya di sekolah tapi tujuan kita ini kan semata-mata ikut pelatihan ini murid ya. Iya, Untuk betul. murid ya di sini ya, kita sebagai guru kan untuk murid ya. Jadi ini bagaimana anak-anak ini rasa penasarannya. Sebenarnya sudah saya putarkan Mhm, dari beberapa video ini smart greenhouse, ini smart home seperti ini. Wah, Bu, iya Bu, bagus ya. Kira-kira bisa nggak ya Bu di sini bisa iya, nggak ya Bu? Kita walaupun kita di pelosok bisa, pasti bisa gitu. betul betul. Kita pasti bisa belajar seperti itu. Jadi alat itu nanti akan kami kembangkan walaupun hanya skala kecil dulu Iya ya, hanya skala kecil dulu seperti aerator smart aerator ya. iya, Rencana betul nanti betul. saya akan kembangkan nanti di hidroponik seperti itu. Kemudian greenhouse-nya juga saya rancang juga menjadi smart greenhouse seperti itu. Nanti pastinya anak-anak akan tertarik ya. Itu kan karena teknologi ya. Anak-anak sekarang kan tertarik Iya, sekali ya dengan dengan teknologi, teknologi ya, betul betul. penasaran kan Iya, mereka, melihat videonya saja penasaran kan mereka iya. kan. Jadi apalagi itu sudah di tangan mereka. Mhm Itu mhm. harapan saya itu, murid itu mendapatkan, ilmu ya, ilmu yang sesuai dengan kodrat zaman yang Betul sekarang betul. ini, seperti Iya, itu. apalagi mungkin nanti ke depannya mungkin bisa jadi peluang usaha juga Peluang gitu usaha kan. pastinya. Dan untuk misal ada yang mau membuka pertanian Iya, nanti setelah betul. lulus atau bagaimana itu kan sangat memudahkan ya, Bu, Betul kalau saya sekali. dengar dari beberapa pemaparannya Betul gitu. Kalau sekali. dari Ibu Eva kan sebelumnya Ibu udah, ada menciptakan akar organik itu. Apakah nanti akan melanjutkan dari project sebelumnya atau Ibu mau membuat project baru lagi nih, Bu? Untuk disampaikan ke siswa-siswinya gitu. Iya, membuat lagi Waduh, gitu, emang ya membuat keren lagi. sekali, Bu. Jadi di sana itu banyak pengusaha ikan, Bu. Oh iya, Pengusaha baik. ikan jika memang ini nanti bisa berkembang dan kami fokus ke sini, bukan mungkin kami itu akan satu, mungkin menjual alatnya dan jasa. Betul betul. Jadi anak kami itu ya SMK itu kan, kewirausahaan, lanjut atau kuliah kan, kalau Mhm, enggak bekerja. 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 Jika mungkin dia ini belum bisa melanjutkan perkuliahannya karena dana ya, Mhm, dia bisa usaha. berwirausaha atau bekerja. Tiba-tiba misalnya kalau, soft skill yang dia punya mungkin belum mampu atau belum cukup bagi dia untuk bisa bekerja, kewirausahaan. Betul. Jadi jualan. Jadi ibaratnya dia membuat produk dan, dijual kayak Iya. gitu. Sebenarnya kami sangat menunggu ini sih Iya. sebenarnya. Karena teknologi setiap tahun tuh selalu apalagi seorang kan, rusak, panggil aja telepon Iya, kan betul gitu kan. betul betul. Telepon telepon jadi kayaknya memang SMK lebih ke sana aja deh gitu Iya, mikirnya. iya sih pasti, semoga nanti antusiasme dari 2 ibu-ibu ini bisa, disambut dengan baik mungkin ya sama Amin siswa-siswinya. amin. Karena sebenarnya dari yang saya dengar, sepertinya siswa-siswi SMK sekarang pun semuanya sudah, apa ya, sudah ingin berkembang gitu ya, sudah Iya, melek betul. teknologi dan pasti mereka pun ingin menciptakan inovasi Yang baru baru. Iya. dengan bimbingan dari Ibu Mirza dan Ibu Eva. Amin. Semoga mungkin ke depannya, Insyaallah. akan memunculkan apa ya, mungkin teknologi baru atau nanti misal ada alat-alat baru yang bisa membantu di sektor pertanian ini gitu ya, Iya. Bu. Insyaallah. Baik, mungkin, walaupun ini belum selesai ya diklatnya masih agak lama mungkin sekitar 2 minggu mungkin ya, 2 minggu lagi 2 minggu karena lagi. ada magang juga, ada kesan dan pesan mungkin yang bisa disampaikan. Kalau kesannya mungkin selama 1 minggu ini bagaimana dan pesannya kepada teman-teman yang mungkin pada saat ini belum bisa bergabung dengan diklatnya dan harapannya kepada teman-teman yang nanti bisa bergabung juga gitu, boleh disampaikan? Silakan, Bu Eva. Baik, kesan Bu ya, Iya, sangat senang, pikiran saya terbuka, iya betul. dan saya merasa, oh ternyata saya harus banyak belajar. Iya, Walaupun mungkin di tempat saya tuh, saya bukan merasa kayak sok mampu ya, bukan. Cuman, oh ternyata saya masih perlu belajar, kayak iya. gitu. Setelah itu mungkin bisa
diperhatikan bagian pembiayaan paling Bu ya, Oh iya, sarannya betul. mungkin. Dan untuk teman-teman yang belum punya kesempatan, satu mungkin yang mohon maaf nih teman-teman yang merasa kayak, "Ah buat apa?" Atau hanya sertifikat, enggak, beda. Beda Bapak Ibu, saya harus ngomong ini, beda. Jadi kalau Bapak Ibu udah masuk ke sini sekali, saya yakin pasti tahun depan pasti mau lagi, karena pengajarnya Bu ya, Pasti. pengajarnya itu hebat dan keren dan kita ketemu dengan guru-guru yang hebat. Bapak Ibu harus daftar, tolong. Dan kemarin ada materi tentang mindset ya. Growth Iya. mindset. Oke. Bapak Ibu mohon maaf nih saya harus ngomong ya Bapak Ibu ya. Yang merasa mungkin, maaf dulu yang udah mungkin lebih senior dari kami, harus berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau udah ke sini saya yakin setelah pulang pasti banyak refleksi, karena memang di sini kita banyak belajar Bapak Ibu. Harus daftar, jangan tutup diri Bapak Ibu ya. Oke, Betul. semangat Bapak Ibu. Mungkin Iya. itu dari saya Bu. Baik, selanjutnya Oke. dari Bu Mirza. Kalau kesan pastinya sama ya, kayak Mbak Eva ini ya. Jadi pastinya senang sekali ya, Iya. datang di sini, terpanggil ke sini, senang sekali, sampai terharu ya. Saya Iya. ini sampai terharu ya, rasanya wah bisa kembali ke sini lagi. Ini tempat yang bikin kangen ya, Iya, bikin betul. kangen bagi guru seluruh Indonesia dari Ya. Sabang sampai Merauke ini ya, guru kejuruan agribisnis ya. Ini semuanya cita-citanya itu terus terang saja ya Mbak Mesa, Iya. pastinya BBPP MPV Oh, luar Pertanian. biasa, Pasti. iya. Itu kesannya seperti itu. Kalau pesannya bagaimanapun, terkendala biaya Iya, apapun, betul. kalau ingin menuntut ilmu masih ada jalan ya, banyak jalan menuju BBPP MPV Iya Pertanian. betul. Saya udah ngerasa. Betul ya. Jadi Pasti itu. ya mungkin sebelumnya terima kasih banyak Ibu Mirza dan Ibu Eva telah menyempatkan waktunya. Dan betul ya, untuk pelatihan ini bukan hanya sertifikat mungkin yang kita dapatkan, tapi pengalaman, bahkan teman ataupun Teman. dan insight baru gitu ya, mungkin ya pemikiran baru dan yang lainnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah pengen ikut cuman masih ragu karena pembiayaan atau karena hal lain, kita lihat Ibu Eva ini contoh salah satu Ibu Eva, walaupun sempat terkendala mungkin ya, tetapi karena Ibu Eva mungkin dengan kesungguhannya, dengan mencari ke sana kemari, alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan ya Bu. Dan dari Ibu Mirza pun walaupun jarak yang jauh, perjalanan 2 hari darat, 2 hari laut, tapi itu tidak mematahkan semangatnya gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di BBPPMPV Pertanian ini, mungkin semoga selanjutnya bisa bergabung dengan diklat kita gitu, amin. Dan bisa terus berkontribusi untuk memajukan bidang vokasi pertanian ini gitu. Baik, mungkin sekian dari kami untuk episode kali ini. Kita sharing bersama Ibu Mirza dan Ibu Eva yang menurut saya sangat menginspirasi dan bisa membangkitkan semangat kita mungkin ya sebagai tenaga kependidikan dan guru gitu. Episode ini kita akhiri, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.